Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi, teknik, dan metode identifikasi kebutuhan belajar. Strategi yang pertama yaitu adalah strategi identifikasi kebutuhan belajar. Nah, strategi identifikasi kebutuhan belajar ini adalah proses untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh individu atau kelompok agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berikut strategi identifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama adalah analisis tujuan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, tentunya ada perlukan langkah utama, yaitu dengan memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua ada evaluasi awal. Ini adalah dengan cara dilakukan mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, konsultasi dengan stakeholder. Dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti siswa, orang tua, guru, dan pakar bidang untuk mendapatkan sudut pandang kebutuhan belajar bagi peserta didik. Yang keempat, analisis gap. Bandingkan antara tujuan pembelajaran dan hasil evaluasi awal untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kelima, prioritas kebutuhan. Menentukan kebutuhan belajar yang paling penting dan relevan untuk diprioritaskan dalam pembelajaran. Yang keenam, pengembangan rencana pembelajaran. Gunakan hasil identifikasi kebutuhan belajar untuk merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk kepemilikan pemilihan strategi yang tepat. Yang ketujuh itu ada evaluasi dan pengulangan. Setelah pelaksanaan pembelajaran, lakukan evaluasi kemajuan peserta didik dan identifikasi apakah kebutuhan belajar telah terpenuhi, dan lakukan pengulangan proses identifikasi kebutuhan belajar untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Nah, yang kedua itu adalah metode identifikasi kebutuhan belajar. Nah, metode identifikasi kebutuhan belajar adalah proses yang penting untuk menentukan kebutuhan belajar individu ataupun kelompok. Berikut metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama, observasi. Mengamati individu atau kelompok saat mereka belajar atau melakukan tugas tertentu agar dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan mereka. Yang kedua, wawancara. Melakukan wawancara dengan individu atau kelompok untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, dan dialami selama proses belajar. Yang ketiga, kuesioner atau survei. Mengumpulkan data tentang preferensi belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan individu atau kelompok. Yang keempat, evaluasi belajar. Analisis hasil tes tugas atau proyek untuk menentukan hal apa yang diperlukan individu atau kelompok dalam pembelajaran. Yang kelima ada itu diskusi kelompok. Berdiskusi dengan kelompok yang sama atau sejenis untuk mendengarkan pandangan dan pengalaman mereka dalam hal belajar. Yang keenam, penggunaan teknologi. Melacak penggunaan teknologi pembelajaran seperti platform pembelajaran online atau perangkat lunak pembelajaran untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan belajar. Nah, yang ketiga itu adalah teknik identifikasi kebutuhan belajar. Nah, teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik antara lain yang pertama, pengamatan langsung. Mengamati langsung secara langsung peserta didik dapat melibatkan dalam proses pembelajaran. Ini dapat memberikan informasi tentang tingkat keterlibatan pemahaman, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Yang kedua ada wawancara.
melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang minat, kebutuhan, dan preferensi mereka dalam belajar. Yang ketiga, kuesioner dan survei. Untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan belajar peserta didik, kuesioner ini dapat mencakup pertanyaan tentang minat, tujuan belajar, gaya belajar, dan kesulitan yang dialami peserta didik. Keempat, tes dan asesmen. Untuk mengukur pemahaman, kemampuan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Tes ini dapat mencakup soal pilihan ganda, pertanyaan, esai, atau tugas proyek. Yang kelima, analisis hasil belajar sebelumnya. Dengan melihat nilai, laporan, atau catatan hasil belajar peserta didik, analisis ini dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam belajar. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Mereka dapat memberikan perspektif yang berhubungan dengan kebutuhan karakteristik belajar peserta didik. Yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu adalah tinjauan literatur dan sumber daya. Membaca literatur, pedoman, buku teks, dan sumber daya lainnya yang relevan untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan belajar peserta didik.